terakhir dari bagian pertama, kedua, dan alhamdulillah ini adalah bagian pemungkas kita berbicara tentang tawassul. Tema kita hari ini adalah ternyata tawassul itu adalah sunnah dalam Islam, dan ini merupakan satu kemuliaan, satu keagungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua melalui lisan Rasulullah, melalui perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan bahkan dicontohkan oleh beliau untuk kita ikuti dalam kehidupan beragama, dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema kita pada malam hari ini, bahwa ternyata tawassul, menggunakan perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara orang-orang yang mulia di hadapan Allah, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, merupakan ajaran yang dibenarkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, semua umat Islam yang mempraktikkan tawassul dalam kehidupan mereka, maka yakinilah bahwa yang dilakukan bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji tentang tawassul dalam episode yang terakhir, atau dalam bagian yang terakhir. Tawassul ini, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang tawassul yang disepakati oleh para ulama, kemudian tawassul yang menjadi ikhtilaf para ulama. Maka pada malam hari ini hanya fokus kepada penguatan terhadap tawassul yang kita yakini kebenarannya dalam ajaran Islam dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para ulama. Dan ini menjadi keyakinan kita, dan kita tidak akan goyah dengan keyakinan ini, karena memang yakinilah bahwa tawassul itu adalah sesuatu yang merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, diikuti oleh para sahabat, para ulama tabi'in, dan para ulama-ulama generasi pelanjut dari ajaran Islam. Tawassul itu ada tawassul dengan zat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau tawassulu bidzati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau tawassul juga dengan para aulia, bidzatil aulia, dengan fisik jasad para aulia, para nabi, para anbiya. Kemudian ada tawassul bimaqamihi, tawassul karena kedudukan mereka, karena makam mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk tawassul dengan kedudukan para aulia, para wali Allah Subhanahu wa taala. Ada juga tawassul biqurbihi, dengan kedekatan Allah, kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk kedekatan para aulia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih Allah. Kemudian ada tawassul bihaqqihi, dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dengan bihaqqi auliyahi, dengan hak para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tawassul ini adalah sesuatu yang masyru'iyah, sesuatu yang disyariatkan oleh agama. Karena berabad-abad, bahkan Rasulullah sendiri mempraktikkan tawassul, para sahabat juga bertawassul, kemudian para tabi'in juga bertawassul, hingga berabad-abad perilaku ini diikuti oleh kaum muslimin, oleh para ulama, oleh para tabi'in. Akan tetapi persoalan itu muncul ketika munculnya fatwa Ibnu Taimiyah pada abad ke-8 Hijriah. Persoalan tawassul ini mulai mencuat menjadi sebuah persoalan dalam agama. Padahal sebelumnya para nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama mempraktikkan tawassul ini dalam kehidupan mereka. Kemunculan Ibnu Taimiyah mulai mengungkit tentang persoalan tawassul ini, bahkan diperuncing dengan
2 abad berikutnya dengan kemunculan Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi yang memasukkan tawasul ini dalam wilayah bid'ah, kemudian bahkan masuk dalam kategori syirik, bahkan perbuatan yang haram dalam agama. Nah, disinilah perdebatan dan pembahasan tentang tawasul ini mulai bervariasi dalam kehidupan masyarakat Muslim. Oleh karena itu, di awal saya sampaikan tadi bahwa bagi yang mengamalkan tawasul, maka yakinilah bahwa tawasul yang kita amalkan adalah tawasul yang memang disyariatkan oleh agama, dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, oleh para ulama, para tabi'in, dan para aulia yang mereka merasa bahwa tawasul ini adalah sesuatu yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan disunahkan. Sahabat-sahabat Muslim yang dimuliakan Allah SWT, tawasul ini ada tawasul dengan zat Rasulullah atau zat para aulia, ada juga tawasul dengan kedudukan mereka, martabat mereka, atau kewibawaan mereka, dan juga termasuk hak-hak mereka yang dipraktikkan oleh kaum muslimin di dunia ini, di dunia Islam. Tawasul itu dengan zat begini contohnya. Misalnya ada doa dengan menggunakan tawasul, Allahumma inni atawassalu ilaika, atau Allahumma inni atawassalu ilaika bidzati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi, Allahumma inni as'aluka wa atawassalu bin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dengan perantaraan nabimu. Jadi langsung perantara dengan menggunakan Rasulullah sebagai perantara. Ini namanya tawasul bidzati Rasul, atau tawasul bidzati Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tawasul dengan para aulia, atau bidzatil aulia, kita menyebutkan siapa nama walinya. Kemudian ada juga model tawasul, Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika bihaqqi nabiyyik. Jadi saya bermohon kepadamu ya Allah dengan bertawasul, dengan menggunakan perantara zat Nabi Muhammad, dengan perantara bihaqqi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan hak-hak yang terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan yang ada padanya, bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tawasul yang dibenarkan oleh agama. Sahabat-sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bertawasul, bahkan mempraktikkan tawasul dalam kehidupannya, karena memang ada dalil-dalil yang membolehkan tawasul itu, dan tawasul ini sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan oleh agama. Dan itulah dikatakan bahwa tawasul ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah karena memang dipraktikkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Sahabat-sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama adalah dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an. Surah Al-Maidah ayat 35, dan ini sudah populer, ayat ini menjadi dasar bagi dibolehkannya tawasul dalam Islam, atau disyariatkan tawasul dalam Islam, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah wasilah, atau carilah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua dalam surah Al-Baqarah. Di sini disebutkan wasta'inu bis sabri wassalah, jadikanlah salat, sabar dan salat itu sebagai penolong kalian. Berarti kita berwasilah kepada amal perbuatan yang ini juga disepakati oleh para ulama, tidak ada khilaf di dalamnya. Sahabat-sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dalil yang lain, yaitu ad-du'a'u yu'allimuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam lil asam. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang buta. Seorang sahabat yang buta yang datang kepadanya, dan ini sudah pekajian kita yang lalu, saya hanya sekedar menegaskan kembali ini bahwa karena dia sudah merasa kesulitan, tidak punya penolong, tidak punya pembantu, dan dia merasa sulit, merasa lemah dengan kebutaannya, sehingga dia datang kepada Rasulullah SAW.
Kemudian Rasulullah menawarkan kepadanya, apakah engkau mau tetap bersabar atau mau sembuh dari kebutaan? Kemudian ternyata sahabat ini lebih memilih untuk disembuhkan dari kebutaan dibandingkan dengan dia harus tetap bersabar dengan penyakit butanya. Maka Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah memerintahkan sahabat ini untuk berwudu, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepadanya doa. Doa ini adalah doa yang sudah sangat populer di kalangan di dalam pembahasan tentang tawasul. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah ini juga yang diriwayatkan oleh Utsman bin Hanif atau Utsman bin Hunayf, ya, sama ini di sebuah referensi juga menyebutkan Utsman bin Hanif, di referensi lain juga menyebutkan Utsman bin Hunayf. Orangnya sama, ya, meskipun dengan pengucapan yang berbeda. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada yang sahabat yang buta ini? Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bin nabiyika Muhammadin Nabi Rahmah. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat yang buta ini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu. Jadi mohonnya kepada Allah. Jadi doa ini bermohon kepada Allah, bukan bermohon kepada nabi atau bermohon kepada para orang-orang lain, tapi permohonannya tetap kepada Allah. Wa atawajjahu ilaika bin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan saya menghadapkan wajah kepadamu dengan perantaraan nabimu Muhammad. Jadi wa atawajjahu ilaika bin nabiyika Muhammadin Nabi Rahmah, sebagai nabi pembawa rahmat. Inni atawajjahtu ilaika ila rabbi, sesungguhnya saya, kata orang buta ini, bermuwajah kepadamu atau menghadapkan diri kepadamu, wahai Muhammad, ya, ilaika di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila rabbi, kepada Tuhan saya. Jadi orang buta ini diajarkan oleh Rasulullah. Jadi redaksi ini bukan redaksi yang dibuat oleh orang yang buta, tapi redaksi yang diajarkan oleh Rasulullah untuk bermohon kepada Allah dengan bertawasul kepada dirinya. Nah, inilah yang diamalkan oleh si orang buta ini, sehingga kata Utsman bin Hunayf atau Utsman bin Hanif, belum lama, ya, belum berpisah kami dari tempat itu, si laki-laki ini yang buta ini sembuh dari penyakitnya. Ini adalah berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah dengan menggunakan tawasul kepada dirinya. Jadi Rasulullah sendiri yang mengajarkan tawasul itu. Jadi kalau ada yang mengatakan tawasul ini adalah sesuatu perkara yang bid'ah, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, itu adalah bertentangan dengan riwayat tentang yang diriwayatkan oleh Utsman bin Hanif tentang seorang buta yang datang kepada Rasulullah yang mengajarkan bagaimana bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan dirinya. Itu yang pertama. Apa makna ini? Makna hadis ini, makna riwayat ini? Hadis ini atau riwayat tentang Rasulullah mengajarkan tawasul kepada orang yang buta sehingga sembuh dari kebutaannya, ini menandakan bahwa tawasul itu diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa, meskipun levelnya bukan pada tingkatan wajib, akan tetapi tingkatan sunnah, tingkatan yang sunnah. Artinya tidak bertawasul pun tidak apa-apa, tapi kalau bertawasul bukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Ini yang harus dipahami ketika kita membahas tentang tawasul ini. Kemudian hadis ini, ya, hadis tentang seorang buta yang diajarkan oleh Rasulullah tentang berdoa dengan menggunakan tawasul ini terdapat dalam beberapa kitab-kitab para ulama. Ada Sunan Ibnu Majah, kemudian Musnad Ahmad bin Hambal, ada Mustadrak Hakim. Bahkan Imam Hakim menyebutkan bahwa hadis ini meskipun tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi menggunakan bisyarti sahihain, ya, bisyarti sahihain, artinya menggunakan syarat dua imam, yaitu syarat Imam Muslim, Imam Bukhari, dan syarat Imam Muslim. Kalau kita belajar tentang ilmu mustalahul hadis, maka kita akan dapatkan bagaimana martabat kesahihan hadis itu sampai kepada
martabat yang disepakati kesahihannya berdasarkan syarat Bukhari dan syarat Muslim. Sahabat-sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua yang kita bisa ambil adalah dalil yang ketiga yang kita bisa gunakan untuk meneguhkan keyakinan kita bahwa tawassul ini adalah sesuatu yang disyariatkan oleh agama dan bukan perkara yang dilarang, bukan perkara yang haram, bukan perkara syirik, adalah sebagaimana dalam kitab yang dipraktikkan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat di zaman Umar bin Khattab mengalami kekeringan, mengalami paceklik, maka Sayyidina Umar bin Khattab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya Allah, dulu kami memohon kepadamu dengan perantara nabimu, maka sekarang kami mohon kepadamu ya Allah dengan perantara paman nabimu Abbas bin Abdul Muttalib, maka turunkanlah hujan kepada kami. Jadi yang berdoa ini saya melihat dalam beberapa referensi bahwa yang berdoa itu adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi diferensi yang lain bahwa yang berdoa itu adalah Umar bin Khattab. Karena buktinya, ya Allah, dulu kami meminta kepadamu dengan perantaraan nabimu, dan sekarang kami meminta dengan perantaraan paman nabimu. Berarti yang mengucapkan adalah Umar bin Khattab. Karena dia mengucapkan dengan perantaraan paman nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka turunkanlah hujan. Maka diturunkanlah hujan kepada penduduk Madinah pada saat itu. Ini juga adalah riwayat yang menyebutkan bahwa tawassul itu di zaman Umar bin Khattab, meminta kepada Allah dengan perantaraan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perilaku yang disebut dengan tawassul, menggunakan perantara, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makam atau dengan kemuliaan kedudukan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang keempat yang kita bisa kemukakan berkaitan dengan tawassul ini adalah dalam kitab Asy-Syamil yang ditulis oleh Syekh Abu Nasr As-Sabbagh. Ini tentang ada diriwayatkan dari Utbi, ada seorang namanya Utbi, kemudian dia sedang duduk di Raudhah. Raudhah itu adalah tempat antara mimbar Nabi dengan kuburan Nabi. Ma baina mimbari wa baiti Raudhah min Raudhatil Jannah. Itu satu tempat yang ada di Masjid Nabawi yang diperebutkan oleh umat Islam untuk berdoa di dalam itu, karena itu salah satu bagian dari taman-taman surga yang disebut dengan Raudhatul Jannah. Jadi ada Raudhah di situ, ada Utbi duduk di Raudhah, kemudian datang seorang Arab Badui. Apa yang dikatakan oleh Arab Badui itu, ternyata Arab Badui meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan di hadapan makam Rasulullah. Jadi di hadapan makam Rasulullah, di depan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ ada duduk Utbi. Apa yang dikatakan oleh si Arab Badui ini? Dia katakan begini, saya mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Sami'tu yaqulullah taala. Saya dengar firman Allah Subhanahu wa taala yang redaksinya begini, walau annahum idza zalamu anfusakum, jika mereka menzalimi diri mereka, ya, ja'uka, maka mereka mendatangimu. Jadi ada orang-orang yang menzalimi diri mereka, kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastaghfirullah, maka mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohonkan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfara lahumur rasul, maka Rasulullah memohonkan ampun kepada mereka, memohonkan ampun mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. La wajadullaha tawwabar rahimah, maka mereka mendapati Allah itu maha pengampun lagi maha pemurah, lagi maha penyayang. Jadi
orang yang zalim, menzalimi diri mereka sendiri, bermaksiat, berbuat durhaka, berbuat dosa, kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW, dimintakan pengampunan ampun, maka Rasulullah pun mohonkan ampun kepada mereka dan mereka pun diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jadi itu penjelasan ayatnya. Nah, setelah Arab Badui ini mengucapkan ayat itu, dia berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, dengan kemuliaan nabimu, ampunkan dosa-dosa saya." Maka setelah itu dia tinggalkan raudhah itu, dan Utbi setelah ditinggalkan oleh laki-laki tadi, dia merasa mengantuk, tertidur, dan dalam mimpinya dia didatangi oleh Rasulullah SAW. Luar biasa ini. Jadi Utbi didatangi oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengatakan, susulah laki-laki Badui tadi, orang adat Badui tadi, dan katakan kepadanya Allah telah mengampuni dosanya. Jadi dia datang ke kuburan Rasulullah, menyampaikan ayat-ayat tentang tawassul. Ya, bahkan ini juga oleh para ulama mengatakan ayat ini sunnah dibaca ketika menziarahi kuburan Rasulullah SAW. Inilah yang dipakai oleh laki-laki Badui itu, sehingga dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat Muslim yang dimuliakan Allah, para tabiin, para ulama-ulama juga telah mempraktekkan tawasul ini. Bahkan Sufyan bin Uyainah, ini seorang ulama besar, beliau mengatakan bahwa ada dua manusia yang apabila kalian meminta hujan, minta Allah menurunkan hujan, maka datangilah mereka berdua, yaitu Ibnu Ajlan dan Ya'id bin Yazid bin Ja'far. Ini dua orang yang saleh, yang kalau meminta hujan datang kepada mereka. Ini artinya apa? Bertawasul kepada Allah Subhanahu meminta kepada Allah dengan bertawasul kepada dua orang saleh ini, itu merupakan sesuatu yang memang telah disebutkan oleh para ulama. Kemudian Imam Abu Hanifah juga begitu, datang ke makam Rasulullah SAW, kemudian dia minta sesuatu kepada Allah melalui perantara Rasulullah SAW sebagai orang yang mulia. Ini juga disebutkan dalam penjelasan tentang bagaimana Imam Abu Hanifah, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitabnya Ziyaratun Nabawiyah, tentang Imam Abu Hanifah yang datang ke makam Rasulullah dan di situ bertawasul kepada Rasulullah SAW untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i juga begitu, juga bertawasul ke makam Abu Hanifah. Ketika ada sesuatu yang diinginkan, dia datangi kuburan Abu Hanifah, dia salat 2 rakaat, dalamnya dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya praktik tawasul ini sudah dipraktikkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Cuma saya sampaikan dari awal tadi bahwa kemunculan Ibnu Taimiyah yang mempersoalkan tawasul ini, kemudian diperuncing oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, menjadikan tawasul ini ranah yang bid'ah, bahkan syirik, bertentangan dengan syariat Islam. Inilah yang dicoba untuk ulama kembali menulis beberapa buku untuk mengklarifikasi kembali bahwa tawasul ini adalah ajaran Islam dan disunahkan oleh Rasulullah SAW, bahkan diperintahkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Sahabat-sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pembahasan kita tentang tawasul pada malam hari ini akan semakin memperkuat keyakinan kita. Tapi dengan catatan, tawasul yang disyariatkan itu adalah tawasul yang benar-benar bukan meminta kepada penghuni kuburan, bukan meminta kepada para nabi untuk memberikan mudarat dan manfaat, tapi meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantara orang-orang yang dicintainya, dengan perantara kemuliaan, kedudukan dan kedekatan orang-orang yang dicintai, baik itu Nabi SAW maupun para sahabat, para aulia, orang-orang yang saleh yang mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah syariat yang dibenarkan oleh agama Islam. Sahabat-sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini, kajian kita akan semakin memperkuat keyakinan kita bahwa tawasul itu adalah merupakan bagian dari ajaran Islam. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan?
Ustadz mau bertanya, kan sekarang ini orang-orang itu kan berpikiran untuk apa kalian pergi kepada orang soleh untuk memohon ini, langsung saja kepada Allah gitu. Itu kira-kira bagaimana itu Ustaz? Baik. Kenapa kita tidak langsung saja kepada Allah? Bukankah Allah sudah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum," ya. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Ketika mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang saya, maka katakanlah saya itu dekat. Ujibu da'watad da' idza da'ani. Kemudian saya akan mengabulkan doa orang yang berdoa ketika mereka berdoa kepada saya. Ini artinya kalau secara literate bahwa tekstual ayat ini menyebutkan bahwa kita itu berdoa hanya langsung kepada Allah, tidak lagi menggunakan perantara. Kejadian ini juga dialami atau dikisahkan juga oleh seorang ulama besar, namanya Majdi Al-Ghassan Al-Husaini, Ma'ruf Al-Husaini. Itu ketika ada seseorang datang kepadanya yang bukan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan, "Ya Syekh, mengapa kalian berdoa itu dengan menggunakan ya Muhammad, memanggil lagi Muhammad? Kenapa tidak langsung berdoa kepada Allah?" Kemudian Syekh Ghassan ini, Syekh Ma'ruf Al-Husaini ini juga mengatakan bahwa ketika Anda sakit, kenapa Anda tidak minta berdoa langsung saja kepada Allah? Kenapa harus lagi pergi ke dokter? Ya, kenapa harus mencari lagi obat? Itu berarti bahwa hidup ini, bahwa di dalam Islam itu tidak dilarang perwasilah, karena hakikat itu adalah yang mengabulkan doa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi menggunakan pendekatan perantara, sebagaimana dokter sebagai perantara, obat sebagai perantara. Maka dalam hal yang sifat ruhaniyah, maka perantara kita adalah Rasulullah, para aulia, para ulama, para tabi'in, para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang disebutkan dengan berdoa dengan langsung kepada Allah. Itu boleh kalau kita merasa yakin bahwa doa itu kita diterima oleh Allah. Tapi kalau kita merasa bahwa kita ini serba kekurangan, maka kita harus mencari yang benar-benar punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kecintaan kita kepadanya, maka ini dibenarkan oleh agama. Seperti itu contoh bahwa kenapa harus menggunakan lagi ya Muhammad. Dan ini juga dipraktikkan oleh para sahabat. Sama dengan kisah cerita ini ya, ketika Khalifah Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua dari kekhalifahan Al-Abbasiyah, itu bertanya kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, apakah saya berdoa menghadap ke arah kuburan Nabi atau berdoa kepada menghadap ke kiblat?" Apa kata Imam Malik? Apakah engkau akan memalingkan wajahmu kepada orang yang mulia yang ada di hadapanmu? Itu artinya apa? Bahwa Rasulullah itu adalah orang yang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari semua kemuliaan yang ada di bumi ini, benda apa saja yang mulia di bumi ini, tidak ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam konteks tawasul, berdoa menghadap ke arah kuburan